Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu usaha perikanan pancing tonda di Tanjung Berau. Adapun anggota kelompok 4, Ken Norton Sirait, Nindya Livia Putri, Kesia Clarissa Butar-Butar, Alvar Muhammad Arif, dan Andre Laila Kusuma. Deskripsi usaha. Hampir sebagian besar masyarakat di wilayah Kampung Gurimbang, Kabupaten Berau menggantungkan hidupnya pada sektor perikanan, salah satunya usaha perikan tangkap menggunakan pancing tonda. Ada sekitar 40 nelayan yang masih aktif dan 18 diantaranya merupakan nelayan pancing tonda. Usaha perikanan tangkap menggunakan pancing tonda dirasa cukup menjanjikan karena keuntungan yang didapat cukup besar dengan effort yang tidak terlalu tinggi. Selain itu, modal usaha juga tidak semahal bila menggunakan alat tangkap yang lain. Analisis kelayakan usaha di wilayah perairan Laut Berau. Operasional kapal ikan. Hari operasional kapal ikan tidak tentu tergantung musim. Kemudian jumlah hari operasional rata-rata per tahun yaitu maksimal 260 kali dalam setahun. Jumlah ABK 4-6 ABK dengan menggunakan satu kapal. Dan area fishing ground berada di wilayah Laut Berau. Yang kedua adalah operational cost. 1. Bahan bakar. Total cost untuk bahan bakar adalah Rp840.000. Yang kedua adalah minyak pelumas. Total cost untuk minyak pelumas adalah Rp6 juta. Yang ketiga, cost untuk ABK. Total cost untuk ABK per operasional adalah Rp1.263.000 per ABK tiap satu operasional. Yang keempat adalah biaya umpan atau S. Harga untuk umpan per kilogramnya adalah Rp12.000 dengan menggunakan kurang lebih 20 balok es setiap operasional. Yang kelima adalah biaya maintenance, perkiraan dengan total biaya 10 juta per tahun. Selanjutnya adalah biaya lainnya, di mana yang terkena biaya standar yaitu 50.000 per bulan. Yang terakhir adalah total cost per tahun, dengan kurang lebih 110 juta per tahun. Untuk pendapatan operasional, jenis ikan hasil tangkapannya yaitu berupa ikan senangin, kakap merah, kakap putih, ikan kerapu, trakulu, tongkol, cakalang, dan ikan kembung. Dengan hasil tangkapan rata-rata ikan per operasional yaitu maksimal 8 ton sampai 9 ton. Dengan harga rata-rata jenis ikan per kilogramnya dapat dilihat di bawah ini. Nah, total pendapatan kotor per operasionalnya yaitu 11.500.000 per operasional, dan untuk total pendapatan bersih per tahunnya yaitu Rp683.909.000 per tahun. Kemudian ada kapal ikan. Pertama ada harga kapal ikan. Harga kapal ikan 1 unit dengan mesin utama, alat tangkap lengkap tonda dan fiber ialah sebesar kurang lebih 250 juta. Kemudian kedua ada harga mesin kapal ikan. Harga mesin utama suatu kapal ikan biasanya sekitar 40 juta sampai 50 juta rupiah. Kemudian ada harga alat tangkap ikan yang 1 unitnya adalah sebesar 1.200.000 rupiah. Kemudian umur operasional kapal ikan kurang lebih itu 5 tahun. Dan harga jual kapal ikan setelah umur kapal ikan habis ialah mengalami penyusutan 12,5% per tahunnya atau sebesar kurang lebih 6 juta rupiah. Selanjutnya, perhitungan kelayakan ekonomis kapal perikanan. Yang pertama, biaya investasi. Biaya investasi itu yang dikeluarkan oleh nelayan pancing itu sekitar 12.500.000 sampai dengan 25.100.000 rupiah dengan rata-rata pendapatan nelayan 16.536.154. Yang kedua, annual revenue. Jumlah pendapatan nelayan sekitar 579.000 sampai dengan 1.800.000 dengan rata-rata nelayan 103.589.000 per hari. Selanjutnya, operation cost atau biaya operasi. Jumlah penerimaan nelayan yang setiap trip itu sekitar 1.285.000 sampai dengan 3.265.000 dengan rata-rata penerimaan nelayan sebesar 1.650.000. Biaya produksi dalam penelitian ini juga biaya operasional. Interval pendapatan nelayan sekitar 630.000 sampai dengan 1.462.000 dengan rata-rata per nelayan
adalah Rp779.520. Selanjutnya penyusutan biaya investasi. Jumlah biaya investasi yang dikeluarkan oleh nelayan pancing sekitar 25.100.000 sampai dengan 12.500.000 rupiah dengan rata-rata per nelayan 16.536.154 rupiah. Penyusutan biaya investasinya adalah 16.536.154 rupiah. Tabel EAT atau Earning After Tax ini menunjukkan penghasilan dari operasional kapal sebelum dan sesudah pajak dengan hasil sesudah pajaknya yaitu Rp615.518.000. Selanjutnya adalah tabel perhitungan AKB dan VV-AKB. Tabel perhitungan AKB dan VV-AKB merupakan nilai present value dari AKB. AKB merupakan nilai dari penghasilan setelah dipotong pajak dan penyusutan, di mana nilai AKB dalam satu tahun adalah 2.800.011.009 rupiah. Kemudian ada analisa kelayakan investasi. Pertama, ada metode PP atau payback period. Metode ini digunakan untuk menghitung berapa lama jangka waktu pengembalian modal tersebut dapat kembali. Di sini sekisar 400,07 per 260 tahun atau sama dengan 18 bulan. Kemudian kedua ada metode ARR, Average Rate of Return. Metode ini digunakan untuk mengukur berapa tingkat keuntungan rata-rata yang diperoleh dari suatu investasi. Dari hasil perhitungan didapat bahwa tingkat keuntungan yang disyaratkan yaitu sebesar 100%, maka proyek ini tidak dapat diterima. Untuk ketiga ada metode NPV atau Net Present Value. Metode ini digunakan untuk mengukur apakah suatu proyek visible atau tidak. Dari hasil perhitungan yang didapat, NPV-nya bernilai positif dan nilainya lebih dari 0, berarti rencana investasi dapat diterima. Selanjutnya, Internal Rate of Return atau IRR investasi. Metode ini digunakan untuk mengukur berapa tingkat pengembalian intern yang diperoleh dari suatu investasi. Berikut ini tabel untuk menunjukkan hasil perhitungan IRR dan PV-AKB kedua dengan DF sebesar 30%. Nilai IRR yang diperoleh adalah sebesar 79%, lebih besar dari bunga pinjaman bank sebesar 14%, maka IRR diterima. Kemudian metode Profitability Index atau PI. Metode ini digunakan untuk membandingkan nilai sekarang dari arus kas bersih terhadap pengeluaran awalnya. Dari hasil perhitungan Profitability Index, hasilnya adalah 11,20. Berarti investasi layak dilakukan atau diterima karena syarat PI diterima adalah lebih besar dari 1. Selanjutnya, strategi pemasaran. Yang pertama, produk. Pancing Tonda sendiri kita memasarkan lewat IG atau Instagram yang bernama By Pancing ID. Pancing Tonda tersendiri memiliki komponen, ada dua yang komponen utama. Yang pertama, tali dan mata pancing. Terus Pancing Tonda sendiri memiliki dua bahan. Yang pertama, benang monofilamen dengan benang polyethylene. Kualitas dari bahan tersebut memiliki kualitas yang sangat baik. Kemudian ada price. Untuk price-nya, Pancing ID memasang tarif terjangkau untuk setiap produk Pancing Tonda, sekisar Rp1.200.000 sampai Rp1.800.000. Dari setiap pembelian pancingnya memiliki garansi selama 6 bulan. Untuk price list-nya, pancing Tonda monofilamen ukuran 15-25 sekisar Rp1.800.000. Pancing Tonda monofilamen ukuran 8-10 meter itu Rp1.650.000. Untuk pancing Tonda polyethylene ukuran 15-25 meter itu Rp1.450.000. Sedangkan pancing Tonda polyethylene dengan ukuran 8-10 meter itu Rp1.200.000. Selanjutnya,
Kemudian ada garansi. Untuk pembelian 1 unit pancing tonda memiliki garansi selama 6 bulan. Garansi dapat berupa pergantian barang yang dibeli atau bentuk lain senilai barang tersebut, atau berbentuk layanan perbaikan kerusakan, atau berupa ketersediaan suku cadang yang orisinal dari produsen yang sama. Kemudian metode pembayaran. Metode pembayaran ada 4. Yang pertama, cash. Pembayaran yang dilakukan lewat uang tunai atau cash. Kedua, e-money. Salah satu sistem pembayaran dengan transaksi online. Adapun jenis pembayaran ini seperti OVO, Dana, Link Aja, GoPay, dan lain-lain. Ketiga, transfer bank. Jadi sistem pembayaran online dengan cara mobile banking, internet banking, atau mesin ATM. Keempat, cash on delivery. Sistem pembayaran ini digunakan untuk transaksi marketplace atau e-commerce dengan memilih sistem pembayaran COD. Diskon. Untuk pembelian pertama di Pancing ID ini akan mendapatkan diskon sebesar 20%, bebas dengan menggunakan metode pembayaran apapun. Dalam setiap pembelian Pancing Tonda ini juga mendapatkan gratis berupa umpan buatan. Yang ketiga adalah Place. Tempat produksi pancing.id ini adalah di wilayah Laut Berau, karena di sana merupakan tempat para nelayan mencari nafkahnya. Pancing.id memasarkan produk pancingnya ini di toko pancing dan platform media sosial seperti Instagram, sehingga masyarakat lebih mudah untuk menjumpai produk pancing tonda ini. Selanjutnya adalah delivery. Jika pembelian barang dilakukan secara online, maka bisa melakukan 2 jenis pengiriman. Yang pertama adalah JNE dan yang kedua JNT. Untuk packing pengiriman barangnya dijamin aman dan barang akan sampai ke alamat penerima dengan keadaan barang yang bagus dan tidak ada lecet. Selanjutnya adalah promotion atau promosi. Nah, kami mempromosikan produk ini melalui sosial media berupa Instagram dengan menggunakan fitur-fitur Instagram Story, Instagram Feed, dan juga bisa melalui perantara influencer. Sosial media kami yaitu Instagram kami yaitu Pancing ID. Selain sosial media, kami juga memanfaatkan public relation atau promosi yang dilakukan melalui mulut ke mulut oleh masyarakat. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami tentang usaha perikanan tangkap menggunakan pancing tonda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.